asupan makanan bagi tumbuhan biasa disebut dengan unsur hara atau nutrisi tanaman. Unsur hara merupakan senyawa-senyawa kimiawi yang dibutuhkan oleh tumbuhan selama masa pertumbuhan dan siklus hidup. Tanaman menyerap unsur hara yang terdapat di dalam tanah dan atmosfer melalui akar dan daun. Setelah itu, unsur-unsur tersebut akan digunakan dalam proses metabolisme tanaman yang akan menghasilkan senyawa-senyawa kompleks dan energi yang menunjang proses pertumbuhan tanaman. Ada dua macam unsur hara, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro merupakan unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar, seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan belerang. Unsur hara makro seperti nitrogen memiliki peranan untuk pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen itu memiliki fungsi utama sebagai bahan sintesis klorofil, protein, dan asam amino. Unsur hara lainnya yaitu fosfor yang berfungsi dalam pembentukan nukleoprotein dan fosfolipid, mempercepat pembungaan, pembuahan, dan pembentukan biji, serta mendorong pertumbuhan akar dan anakan, dan juga penting dalam proses fotosintesis, perubahan karbohidrat, dan juga lain-lain. Unsur lainnya berupa kalium yang berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat, pembentukan, pemecahan, translokasi pati, sintesis protein, dan juga mengaktifkan enzim. Selain itu dapat mempercepat pertumbuhan jaringan meristemati. Selain itu juga ada magnesium. Magnesium yang merupakan aktivator yang berperan dalam transportasi energi dalam tanaman yang berfungsi sebagai penyusun klorofil. Kalsium pada tanaman berperan dalam pertumbuhan sel. Kalsium merupakan komponen yang menguatkan, mengatur daya tembus, serta merawat dinding sel. Selain itu ada juga sulfur. Sulfur berfungsi dalam pembentukan asam amino, mengaktifkan enzim, menaikkan kadar minyak, dan untuk pembentukan minyak. Selanjutnya yaitu ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Walau hanya diserap dalam jumlah yang sedikit, tetapi sangat penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Contoh dari unsur hara mikro diantaranya seperti boron, tembaga, seng, besi, molibdenum, mangan, dan fluor. Yang pertama yaitu boron. Boron berfungsi dalam pembentukan sel dan sintesis RNA. Jika kekurangan boron menyebabkan daun itu lebih gelap, kelebihannya menyebabkan daun kuning di ujung dan nekrosis. Yang kedua ada tembaga. Tembaga itu berfungsi sebagai aktivator enzim, membantu fotosintesis dan reproduksi. Jika kekurangannya menyebabkan daun muda menjadi kuning pucat atau kehijau kebiruan. Jika kelebihan menyebabkan pertumbuhan itu menjadi kerdil dan akar menebal. Ketiga ada seng. Seng itu berfungsi dalam metabolisme auksin yang pembentukan klorofil dan fotosintesis. Kekurangan dari seng ini bisa menyebabkan klorosis, pertumbuhannya itu lambat, daunnya itu kerdil atau mengkulo. Nah, kelebihan dari seng ini bisa meningkatkan tinggi tanaman. Yang keempat ada besi. Besi itu berperan dalam pembentukan protein, katalisator klorofil, dan pembawa elektron pada fotosintesis atau respirasi. Jadi, kekurangan besi itu bisa menyebabkan klorosis atau nekrosa dan kerusakan akar. Kelebihannya menyebabkan nekrosis yang ditandai dengan bercorak coklat. Yang kelima yaitu molibdenum. Molibdenum itu berfungsi dalam fiksasi N dan reduksi nitrat. Kekurangannya itu bisa menyebabkan klorosis pada daun tua menjalar ke yang muda. Kelebihannya itu tidak menunjukkan gejala pada adenium. Yang keenam ada mangan. Mangan itu berperan dalam fotosintesis, oksidasi reduksi, dan siklus asam sitrat. Kekurangan mangan bisa menyebabkan klorosis di antara tulang daun muda, bintik nekrotik, dan daun menguning dengan tulang daun tetap hijau. Kelebihannya bisa menghambat penyerapan seng dan besi, serta memunculkan bercak hangus pada daun dewasa. 7 ada fluor. Fluor itu berfungsi untuk perluar daun,
osmosis, keseimbangan ionik, dan fotosintesis. Kekurangannya itu bisa menyebabkan pertumbuhan daun itu menjadi tidak normal dan berwarna tembaga. Dan kelebihannya itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan ion dalam fotosintesis. Setelah itu, penyerapan zat. Penyerapan zat itu air dan zat hara umumnya diserap melalui akar dari tanah. Zat lain seperti O2 dan CO2 banyak diserap melalui daun, yaitu stomata. Daun juga dapat menyerap air dan zat hara melalui celah atau pori dan berfungsi sebagai alat pertukaran zat. Selanjutnya ialah mekanisme penyerapan nutrisi tanaman. Mekanisme penyerapan nutrisi tanaman, zat hara, dan air di dalam tanah dengan 3 cara. Yang pertama ialah mekanisme penyerapan nutrisi tanaman dengan cara difusi. Secara umum, gerak zat menyebar dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah, atau dari daerah bertekanan tinggi ke daerah dengan bertekanan rendah. Agar kenapa? Agar akar dapat menyerap zat, maka air tanah harus mencapai daerah rhizosphere. Dan ada 2 faktor yang penting yang memungkinkan akar memperoleh air dan hara, yaitu intersepsi akar atau adanya kontak dengan akar. Yang kedua, ialah mekanisme penyerapan nutrisi tanaman dengan cara osmosis, yang merupakan sebuah kondisi air dapat masuk ke dalam sel akar setelah menembus dinding dan membran sel. Yang ketiga ialah transfer aktif, terjadi karena penyerapan ion-ion yang rumit diakibatkan permeabilitas membran terhadap ion yang paling rendah. Walau molekul sukrasa jauh lebih besar, akan tetapi mudah menembus membran sehingga mudah diserap atau diangkut. Pengangkutan ion melewati membran membutuhkan bantuan dari protein pembawa yang terdapat pada membran sel. Nah, selain itu, tenaga energi diperoleh dari hidrolisis ATP, ADP. Contohnya, pengangkutan glukosa dalam tubuh. Glukosa tidak dapat menembus membran sel sebelum diaktifkan oleh ATP atau ADP dengan mengubah glukosa menjadi glukosa fosfat. Untuk membentuk glukosa fosfat diperlukan energi pengaktifan yang tersimpan dalam ATP. Mekanisme penyerapan zat dapat dilakukan dengan 2 cara, baik pasif dan aktif. Mekanisme penyerapan air secara aktif, ke sel rambut akar tanaman menyerap air dari akar bahkan ketika tingkat transpirasi rendah. Penyerapan air dilakukan dan kemudian didistribusikan ke seluruh tanaman, salah satunya daun. ATP digunakan dalam transfer aktif untuk memompa molekul melawan gradien konsentrasi dari daerah rendah terlarut ke konsentrasi dengan zat terlalut. Proses ini membutuhkan energi sel. Pada transfer aktif, partikel seperti protein, sel besar, ion gula diangkut. Jenis transportasi aktif, endositosis, eksositosis, membran sel atau natrium kalium pompa. Ini mengangkut molekul melalui membran sel melawan gradien konsentrasi hingga lebih nutrisi memasuki sel. Mekanisme penyerapan zat secara pasif, tarikan transpirasi, yaitu dengan akar sel-sel rambut tetap pasif dan mereka tidak mengambil bagian dalam menyerap air dari tanah. Dari transfer pasif terjadi ketika tingkat transpirasi adalah benar-benar tinggi karena aktivitas dari bagian atas tanaman seperti tunas dan daun. Transpirasi aktif terjadi pada bagian atas tanaman dalam penyerapan air pasif. Dalam transportasi pasif, gerakan konsentrasi terjadi turun gradien dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah untuk menjaga keseimbangan. Faktor penyerapan mineral. Penyerapan mineral dan air pada tumbuhan dipengaruhi 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi 4. Yang pertama, kecepatan transpirasi. Transpirasi menciptakan daya hisap daun melalui kohesi dan silum, mendorong penyerapan air. Kecepatannya ditentukan oleh jumlah stomata dan kondisi permukaan daun. Yang kedua, sistem perakaran penyerapan utama. Terjadi di bulu akar, perakaran intensif menentukan kapasitas serap. Yang ketiga, pertumbuhan pucuk-pucuk yang tumbuh aktif membutuhkan lebih banyak air sehingga meningkatkan daya serap akar.
Yang keempat, metabolisme respirasi yang baik menghasilkan energi dan penyerapan sekaligus mendukung pertumbuhan akar yang lebih optimal. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ketersediaan air tanah. Penyerapan optimal terjadi saat kadar air antara kapasitas lapang dan titik layu. Kelebihan menyebabkan kondisi anaerob yang menghambat akar. Yang kedua, konsentrasi osmotik air tanah. Potensial osmotik tinggi atau terlalu banyak zat terlarut menyulitkan sel penyerapan air. Tumbuhan halofit lebih toleran dibanding mesofit. Yang ketiga, temperatur tanah. Suhu rendah membuat air lebih kental, menurunkan permeabilitas plasma dan menghambat pertumbuhan akar. Yang keempat, aerasi. Aerasi buruk mengurangi O2, menghambat respirasi aerob dan menurunkan energi serap. Respirasi anaerob menghasilkan alkohol yang dapat merusak membran plasma akar.